Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Seo di Seo Channel. Oke, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan berlimpah rezekinya ya. Amin. Oke, pada video kali ini saya ingin ini aja iseng-iseng aja lah buka sosmed. Udah lama nggak ini juga apa mantau mantau grup otomotif itu. Jadi ya mungkin bisa dapat konten menarik ya sambil nunggu besok kita mau sunmori ke hutan kota. Ya di sini lagi apa ya, lagi scroll scroll nyari yang hiburan ya. Di sini saya anjir anjir itu babi ngapain gitu. Ada jaringan gua lemot anjir lah, ada di Madeva, paham kan? Baik, bentar. Ini gambar pertama itu motor Beat ya, motor Beat. Telurnya dua, telur dua, Revo telur dua, terus ada Ninja FI telur pecah. Oh, anjir gue baru paham. Iya iya iya. Nih buat kalau user-user apa motor pairing, sport pairing gitu pasti paham. Kalau lagi apa ngedorong motor putar balik gitu kan, itu pasti mentok men, dan resikonya bisa pecah. Anjir lah. Aduh bangke. Nah ini ada lagi nih, kalau kesan nih motor dong, niat beli second nih motor motor CBR 150 ini facelift ya, Repsol gitu. Ada yang komen katanya lantai berisik, ada yang komen juga berisik katanya, paling pelan di kelas ya anjir. Ada yang balas atasan ridernya santuy, ada yang komen lagi otok-otok katanya anjir, kenapa banyak yang berkata kelotok-kelotok tuh apa gitu maksudnya. Si belalang sembah anjir, belalang apanya anjir, spionnya kali ya ke atas lagi. Bukannya gue kalau menang meningnya, cuma kalau 150 mending GSE, kalau enggak Ninja R gitu, ada si Rivian RA gitu. Nah itu mungkin lebih cocok ke orang yang selera power sih, memang nggak diragukan ya. Emang kalau menurut saya pribadi CBR 150 itu dia motor yang mengutamakan kenyamanan sih ya. Soalnya pernah jajal juga punya temen sebelumnya kan, sebelum punya apa beli R15 ini, si motor popong gas LPG kalau kata orang netizen di grup itu, dulu pernah nyobain GSX. GSX itu emang dia powernya sih menang di power, cuma tampilan dia sedikit kurang gitu, karena ya mungkin desain Suzuki itu selalu berbeda gitu dari yang lain. Dan kemudian juga pernah nyoba CBR 150 tuh, CBR 150 ya gimana ya, eh, posisi riding sama sekali nggak ada bubuk-bubuknya sama sekali, dia mengutamakan kenyamanan ya. Jadi kalau buat yang pengen nyari sport fairing 150 cc yang nggak pegel, bisa pilih CBR 150R yang facelift, atau yang CBR yang sebelumnya juga yang K45. Terus kalau misalkan pengen apa lebih suka power, bisa ke ini loh, GSX 150 itu mantep banget tadi kan. Kalau buat yang ada di tengah-tengah gitu ya, powernya cukup apa, terus desain sama tampilan yang cukup, itu bisa kayak 15 sih, makanya saya milih kayak 15 gitu. Oke, kita lanjut bacain aja. Motor gitu lu mau beli anjir, emang ketawa. Ada yang komen lagi nih, Rizky Hartono Sugiono anjir, mesin ngelotok tenaga loyo anjir, plus nyaman. Di versi K45N semua suspensinya depan belakang bisa disetel keras empuknya, ini nggak perlu beli aftermarket. Emang sih kalau menurut saya ya, soal kita lagi ngebahas soal CBR ini, K45 sama facelift itu menurut saya masih powernya masih kencangan yang K45 sih. Ada lagi yang komen cuma sebatas ngarit anjir,
CBR dibuat ngarit anjay ya. Ada lagi yang komen. Ente kadang-kadang memang kok nanya testi motor di grup hujat. Iya bener juga sih, ini grup hujat anjir. Minta reviewnya, review apa ya, review pedes semua gitu. Bukannya dapat review tapi malah dapat hujatan. Tapi ada sisi positifnya juga sih grup hujat seperti ini ya. Grup hujat otomotif itu sisi positifnya kita jadi tahu titik lemahnya atau kekurangan dari suatu produk otomotif itu gitu. Misalnya kita lagi nanya ini, pasti kalau misalnya kita berpikir oh kita lagi suka ini, kita berpikir bakal oh ini tuh oke-oke aja gitu, mantep-mantep aja gitu kan. Tapi kalau ada orang lain gitu ya, kita orang beda pemikiran kan gitu ya, mereka bakal beropini kayak oh enggak tuh ini tuh punya titik lemah gitu, ini tuh kayak gini gitu kan. Tapi ya jadi open minded gitu loh kita. Oh ternyata bener ya, ada yang kekurangannya juga, ada yang ininya juga gitu. Jadi dari apa ya, hujatan-hujatan itu sebenarnya ada positifnya gitu. Cuma ya kadang pedes gitu. Kalau niat beli udah suka seret langsung baik dibeli bang, atau rasanya cuma sama aja di jalan, kecuali mau dipakai res baru cari yang spek-spekan gitu baru sih. Yang ente mau beli juga kan motor di Jepang kan udah kejamin hidupnya motor, kecuali yang ente beli motor Cina baru udah pusing. Ya bener ya, motor motor Cina rada kurang ya, rata-rata Jepang, Eropa gitu ya, Amerika ya. Ada lagi nih Ismail, bunyi rantai lebih bising daripada bunyi mesinnya anjir. Kenapa seru pada ngomongin ini nih apa rantai? Tapi emang bener sih dia rantai ketengnya ada berisik ya. Itu sempat ngeliat juga yang motor baru, bahkan di versi yang terbarunya menurut saya masih tetap konsisten dengan suara mesin rantai gitu. Suara rantai berisik gitu ya. Mantap Honda. Ada lagi Alex Cak, review aja sedikit deh gitu. Sempat dikasih pakai teman pakai Saber 50R yang pertama di si penyakitnya udah pasti tahu lah ya, bunyi rantainya ya lebih kenceng dibanding bunyi mesin sama knalpotnya gitu. Jadi solusinya kalau kalian suka sama CBR 150R ini tapi ingin menutupi apa minusnya kayak ini yang dibilang orang ini, masalah di bunyi rantai, sebenarnya sih ada solusinya ya, cuma kayak modal ganti rantai keteng aja. Kalau enggak emang ya cukup ganti knalpot racing mas gitu. Udah tersamarkan gitu. Tapi terlepas dari itu dia yang paling irit, ya benar Honda itu paling irit dibanding persaingan R15 ya. Ya sama gesek paling boros di antara R15 CBR gitu. Dia paling boros. Makanya R15 itu tengah-tengah gitu, kenceng enggak, jelek enggak, boros enggak, irit enggak, gitu tengah-tengah pokoknya. Kalau buat di sport bike kelas 50 nggak ada kesan sportinya sih. Kalau buat cockpitnya nggak ada nunduknya, poin plusnya ya jadi nggak pegel, cuma sport bike nggak nunduk ada sedikit aneh aja gitu. Iya kan bener kayak apa yang tadi saya bilang gitu, dia riding position itu bener-bener tegak aja kayak naik motor nekat gitu loh. Terus juga ya jadi nggak ada pegel gitu dong sih. Ada lagi Riko Putra, rantai Kim Richik klotok-klotok. Anjir, kalau dengar kata-kata klotok-klotok tuh jadi kayak inget ini loh mainan perahu-perahuan yang zaman dulu tuh yang pakai minyak gitu. Kalau kalian tahu ya, bekas homesteer kadang gampang kocak, oblak kali ya, gampang oblak ya. Sebenarnya homesteer itu semua motor sih ya, semua motor gue juga R15 homesteer udah lumayan oblak karena tergantung ini sih kita apa jalanan yang biasa kita lewatin tuh gimana. Enak, tenaga bagus, cuma pilih yang teliti dan sehat. Kalau saya kan tahu sendiri sih sayap gimana harga partnya yang kelas CBR gitu sih. Partnya rada mahal ya. Kalau saya sih mending versi sebelumnya K45 ini gitu. Cuma ya balik ke selera lah sebenarnya. Lepas dari semua minusnya buat harian paling oke nih ya, mantap ini karena pertama dia nggak pegel gitu loh, intinya tuh paling nyaman. CBR itu motor motor sport 150 yang nyaman. Banyak pro kontra dari user, mending beli aja terus rasain nyaman lanjut, nggak nyaman jual lagi ya. Oke sih gitu daripada ini contoh komentar yang nggak mau ribet ini. Saya juga pakai Satria FU katanya berisik boros nunggu ini jadi curhat FU gitu.
part mahal. Nyerti susah cari mekanik, tapi kalau udah hobi enak-enak aja sih paling. Iya bener, kalau kalau udah hobi itu udah kayak apa ya, toleransi terbesar sih sebenarnya. Nggak, hobi itu nggak ada kata mahal, nggak ada kata ribet. Kalau udah dari hati itu itulah. Ada den klotok 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 serok serok anjir. Ini komentar apa anjir. Lanjut lagi, pokoknya ini motor terlemot di kelasnya, larinya beda tipis sama beat. Buset, parah banget dibandingin sama beat aja. Buat kalian user-user saya gimana ini, larinya beda tipis sama beat, bukan sport, bajunya doang yang sport. Saran aja ambilin 250 cc aja. Ngebahas yang 250 cc kalau sepengetahuan saya emang jauh lah gitu. Apalagi CBR 250 cc yang 250 RR itu motor 2,5 yang paling nyaman di kelasnya sih dibanding R25 gitu. Atau ada yang baru kan tuh Suzuki yang 2,5 itu satu silinder itu ya, masih itu. Sama Ninja juga masih banyak yang bilang bahwa CBR 250 RR itu motor apa ya, ternyaman di kelasnya. Ada lagi CBR 150 off lebih kece aslinya, lebih iya bener yang K45 itu ya, kayak motor ini, motor Kamen Rider kalau gue nyebutnya sih. Stop tensioner dan bantalan keteng kudu di stop ini buat jaga-jaga gitu kan. Sport bike tapi di limit. Stop and go nya ya aku foto-foto terus lantai berisik. Simple ya, simple nih. Efek gedang tutup, rantai kendor, klotok-klotok. Ya rata-rata komentarnya pada kelotok gitu ya. Suaranya kelotok. Terus enggak kayak pecek gitu, tapi kenapa nggak ada yang pecek gitu kalau rantai? Rantai gue kalau kendor juga bunyinya pecek sih. Nyaman, posisi riding beneran irit, bukan kayak yang pakai embel-embel, variabel, value, tapi boros bensin dan oil. Yang paling nyaman, CB 150 yang gitu tuh emang paling nyaman. Kotak-kotaknya sudah mendeka ya bunda. Terus kotak kalau tensioner nggak dikencengin dan rantai ori krecek-krecek terusnya nyaman harian dan touring, posisi enak, stop and go. Bensin irit, banyak yang ngomong pelan tapi ternyata di jalannya jarang banget tuh jalan yang bisa digas sampai, jadi nggak terlalu ngaruh. Iya benar sih, ini detail positif sih komennya. Lanjut, suara rantai kenceng, sering nemu udah ganti knalpot belas tetap suara rantai kedengeran kenceng. Cari unit yang nggak disiksa pemilik sebelumnya. Ya ini apa ya, tips buat ini juga sih, memilih apa ya, tips buat memilih motor bekas kalau buat kalian yang pengen beli motor bekas. Jadi pastiin itu dicek dulu, bener-bener dicek dulu gitu. Kalau misalkan belinya di luar showroom ya, karena kalau di showroom biasanya kan dia ada garansi, jadi bisa ngejamin. Kalau buat kayak beli di perorangan gitu, itu harus benar-benar teliti sih. Kalau misalkan nggak ngerti mesin atau nggak ngerti motor, bisa ya yang punya kenalan bengkel atau nyewa orang bengkelnya kasih gitu, gocap atau ya semua si kelas kalian lah. Soalnya itu kayak jadi apa ya, kayak judi lah. Kalian beli barang bekas tuh kayak untung-untungan. Kalau masih bagus ya kalian untung, kalau kalian rugi ya kalian ketipu gitu. Jadi ya benar nih katanya, kalau beli second lihat kondisi mesin dulu, jangan asal ngomong kelotok. Nih dari 2016 mesin masih segel, belum pernah bongkar. Yang bilang kelotok-kelotok kayaknya pala lu itu yang kelotok. Anjir, panas dia nih, panas nih. Aduh, sabar Pak, sabar. Motor second emang semua tergantung ininya ya, perawatannya ya. Lanjut lagi, kalau sport menurut penilaian gue di jalan paling kalem itu user CBR, jarang arogan, motor jalur W. Malah CBR sempak yang rada arogan. Tapi bisa ditolerin. Kalau CB nekat jangan ditanya, si paling punya jalan dia mah, entah kenapa begitu. Gue feelnya W itu gue kira W itu merek gitu, inisial merek, katanya W itu gue gitu. Ada Dava Fauzan, anggota baru. Kalau gue pernah pakai teman, tenaga bawah, tenaga buat harian cukup enak, posisi riding enak banget buat seukuran sport bike. Bensin irit ya bener. Minusnya gear set standar berisik pol, ganti gear triple S dan rantai TK sembuh. Ini solusinya. Mesinnya di RPM bawah cenderung melotok
apalagi beban berat, spare part mahal pol kalau ori, terus susah juga kalau substitusi atau kawinnya banyak ya. Ya biasalah, merek sayap itu apa apa inden gitu ya. Kalau buat harian worth it. Kali dari segi bensin lumayan gede, cuma minusnya di suara rantai dan lain-lain. Kayak Sonic gue aja rantainya berisik banget kok. Ini curhatan user sayap ya. Dan bener kan apa yang dibilang tadi, kalau ini tuh rata-rata plusnya itu irit, nyaman, minusnya paling suara berisik rantai keteng gitu, tensioner. Oke lanjut lagi, menang di irit doang sama nyaman, sisanya minus menurutku ya. Ada lagi yang komen, kotak-kotak udah bener pakai tensioner mode berat, rantai berisik yang itu enak-enak aja ya. Enak-enak aja, masalahnya cuma terutama di rantai ya. Lanjut lagi, ada Reynaldi Dwi, ini fotonya ini. Suara rantai lebih berisik dari suara knalpotnya, plusnya tenaganya enak asal perawatannya bagus, tahu diri, aham pas gitu ya, bagusnya gitu ya, aham pas soal harga second gitu ya. Bahan bakar itu gitu saya, kalian tahu lah gitu loh apa. Kalau merek-merek logo sayap itu harganya paling tinggi di pasar Indonesia ya, kayak dibanding sebelum-sebelumnya, kayak ya ada yang Garputala, logo Garputala, terus ada lagi yang Shizuki gitu, kita sebutnya Shizuki, terus ada yang logo sayap juga gitu loh. Itu harganya ya masih menguasai pasar Indonesia sih gitu ya. Jadi ya nggak usah heran lah kalau harga bekasnya itu juga masih tinggi gitu dibanding pesaing-pesaingnya gitu ya. Oke, jadi sekian dulu Rin. Apa ya, aku bilang review nggak cuma bacain apa yang ada di sosial media aja. Komentar-komentar netizen buat yang buat kalian yang mungkin menggunakan atau user-user CB150 yang facelift ya, mungkin ini bisa jadi apa ya, ada solusi. Terus ya jangan bangga juga, ini kan mereka memberitahukan kekurangan apa yang kita punya gitu, berarti kita harus, yang harus kita lakukan itu ya memperbaiki. Kayak misalnya kalian punya masalah, emang masalahnya di rantai ya, tadi juga ada komentarnya, ada solusinya gitu kan, bisa ganti rantai tensioner atau ganti knalpot gitu kan. Ini paling itu selebihnya, CBR 150 itu motor 150 cc fairing sport paling yang menurut saya ya, rata-rata juga pada bilang seperti itu, karena problemnya cuma hanya di rantai. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga kalian terhibur dengan video buat apa dari saya ini. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah saya ucapkan atau kata-kata yang tidak baik. Saya minta maaf, mohon maaf. Ini hanya untuk hiburan semata. Terima kasih buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang selalu nonton video saya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sudah mensupport saya. Dan saya Seo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan.